Makanya akhirnya apa? Narasi-narasi itu selalu dibuat supaya terus terjadinya permusuhan dan pertikaian di antara kaum muslim dengan muslim yang lainnya. Mana dalil tentang perkataan Ustadz? Oke, dalilnya ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kalau ibu melihat sirah pada abad yang kedua Hijriyah, saat itu banyak ekspansi Islam, Bu. Menyerang sampai di daerah Romawi Timur. Romawi Timur itu sampai mau jatuh karena tidak kuat dan tidak bisa menang menghadapi kekuatan para sahabat dan para tabi'in ketika mengadakan ekspansi besar-besaran untuk menyebarkan sunnah dan agama yang hanif, yaitu Islam. Romawi Timur ketika mau hancur, tiba-tiba terjadilah sebuah fitnah. Apa fitnahnya? Terjadilah pertikaian, Bu, antara Abdul Malik Marwan dengan Abdullah bin Zubair. Pertikaian itu terjadi di antara mereka dan menyedot banyak energi. Ketika kaum muslimin yang asalnya mengadakan ekspansi untuk merontokkan kekuatan Romawi, lalu terjadi pertikaian dan permusuhan internal di antara mereka, maka akhirnya ekspansi itu terhenti. Karena apa? Konflik internal. Ketika terjadi konflik internal, para komandan-komandan militer Romawi Timur datang kepada Kaisar Romawi Timur. Siapa nama Kaisar Romawi Timur? Julistianus As-Tsani namanya. Julistianus yang kedua. Para komandan militer lalu berkata, wahai Kaisar kami, ini saat yang tepat untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan kaum muslimin ketika mereka menyerang daerah-daerah kekuasaan kita. Ini saat yang tepat untuk balas dendam. Karena mereka sedang bertikai. Mereka sedang bertikai, wahai Kaisar kami. Perhatikan jawaban dari sang Kaisar. Sang Kaisar berkata, selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ummahat dan seluruh para ibu-ibu yang semoga kita senantiasa dikuatkan pundak kita, senantiasa dilapangkan hati kita di dalam kesabaran dan senantiasa dilapangkan hati kita di dalam keridhaan. Semoga ibu-ibu menjadi cinta pertama buat putra dan putrinya. Semoga keturunannya tidak memiliki hutang pengasuhan dari ibunya dan bapaknya. Semoga para ibu juga menjadi cinta sejati bagi para suaminya dengan kelembutan dan indahnya senyuman yang ibu selalu perlihatkan kepada suaminya. Dan semoga para ibu yang berkumpul merupakan ibu-ibu yang kelak dipanggil oleh 8 pintu surga karena keridhaan suami yang diberikan kepada masing-masing istrinya. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya ilmu merupakan kenikmatan yang besar. Ilmu itu mengubah yang tipis menjadi tebal. Ilmu itu mengubah yang keruh menjadi bening. Ilmu itu mengubah yang kotor menjadi bersih. Sebagaimana ilmu itu memberikan energi pada kehidupan kita. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak punya alasan untuk bertahan dalam setiap perjalanan kita dalam kehidupan. Ibu kalau tidak tahu keutamaan melahirkan, mungkin ibu tidak mau melahirkan. Sebagaimana banyak wanita muda hari ini free child. Mereka tidak mau untuk melahirkan. Karena mereka tidak paham betapa besarnya keutamaan ketika mereka melahirkan dan memiliki putra dan putri yang bisa menjadi tongkat bagi dia ketika nanti tua. Ketika seorang wanita tidak tahu bagaimana besarnya senyuman yang dia berikan kepada suaminya itu memberikan pahala, mungkin dia tidak akan bisa tersenyum. Disitulah kita belajar ilmu itu memberikan energi kepada kita supaya kita bisa menjawab seluruh pertanyaan dan seluruh ujian di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca sebuah buku dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Tulisan ini langsung saya share kepada istri saya. Tulisannya itu berbunyi, ternyata seorang laki-laki dan seorang perempuan kalau mereka sudah menikah, ada dosa dan ada kemaksiatan yang tidak Allah hapuskan kecuali karena kelelahan dan keletihan ketika dia merawat anaknya dan mendidik anaknya sampai anaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Kelelahan setiap ibu, kelelahan setiap bapak itu ternyata bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi ternyata memberikan kepada kita penghapus atas dosa dan kemaksiatan kita.
Jadi semakin lelah, semakin besar dosa dan kemaksiatan Allah hapuskan dari kehidupan lembaran amal kita. Ketika saya mendapatkan ilmu itu, saya bawa ilmu itu kepada istri saya. Istri saya memiliki banyak anak. Nah, tentunya lelah. Dan ibu pasti tahu, punya anak itu pasti melelahkan. Saya tidak usah tanya, lelah atau tidak. Pasti menjawabnya lelah dan letih. Dan ternyata setelah kita mendapatkan ilmunya, akhirnya memberikan energi kepada kita, bahwasanya kelelahan yang kita dapatkan ternyata menghapuskan dosa dan menghapuskan kemaksiatan. Akhirnya kita punya alasan untuk bertahan ketika kita merawat anak kita dengan kesabaran. Itulah ilmu. Ilmu itu sekali lagi memberikan kepada kita energi, karena setiap apapun yang kita temukan pada kehidupan itu tidak ada obatnya kecuali adalah ilmu. Orang yang menjalani kehidupan tanpa ilmu, sebagaimana ketika kita menghadapi ujian, tetapi malamnya tidak belajar. Ibu-ibu masih ingat, dulu ketika kita SD, ada namanya cawu. Tahu cawu? Tahu. Kalau tahu berarti fix di atas 40 tahun. Dulu ada cawu, dulu ada semesteran. Ketika kita dulu ada ujian, ada cawu, ada semesteran, malamnya kita tidak belajar misalnya. Maka ketika kita pada waktu ujian, kita akan bingung bagaimana kita menjawab seluruh pertanyaan pada lembar ujian ketika kita sedang semesteran ataupun cawu. Ketika pembagian rapot kita gelisah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan disebabkan karena kita tidak belajar. Maaf ya, kalaulah hanya semesteran, cawu saja, ternyata malamnya tidak belajar, membuat kita gelisah dan akhirnya kita bingung bagaimana menghadapi ujian dan pembagian rapot. Apalagi ketika kita menghadapi kehidupan lalu kita tidak punya ilmu, lalu dengan apa kita bisa mendapatkan ketenangan? Semoga ilmu ini Allah tambahkan terus kepada kita, dan ilmu ini membentuk keberkahan pada apapun yang kita miliki, dan ilmu ini membentuk kebaikan dalam setiap poros kehidupan yang kita jalani. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari ilmu yang berkah yang bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin insyaallah. Ibu-ibu, seluruh majelis taklim Kemang Pratama, kita pada kesempatan hari ini membicarakan tentang masalah ukhuwah, yaitu adalah masalah persaudaraan. Sebuah materi yang sebenarnya ini merupakan materi yang begitu indah dibicarakan, tetapi begitu pahit dirasakan. Karena kalau sudah membicarakan tentang ukhuwah, semuanya sepakat, ukhuwah itu indah. Tetapi terkadang indahnya masalah ukhuwah itu hanya sebatas di masjid. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, biasanya kita tidak merasakan indahnya ukhuwah. Karena kenyataan yang kita dapatkan, ukhuwah itu pahit dirasakan di dalam kehidupan. Hari ini orang pintar itu semakin banyak, tetapi justru semangat permusuhannya semakin besar. Majelis taklim semakin berlimpah sebagaimana gorengan di pinggir jalan. Tetapi ternyata semakin banyaknya majelis taklim, ternyata semakin subur bagaimana permusuhan dan pertikaian di antara sesama muslim. Dan itu merupakan sebuah kenyataan yang hari ini kita hadapi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita menghadapi sebuah krisis persaudaraan dalam kehidupan umat kaum muslimin. Kalau kita mau melokalisir, kita menjumpai bahwasanya ternyata tubuh umat hari ini, khususnya di Indonesia, terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang begitu gampang membid'ahkan dan kelompok yang begitu gampang menyesatkan. Sehingga dengan apapun dia mengatakan sesat, dia mengatakan bid'ah, dia mengatakan syubhat, dan dia mengatakan tidak ada ilmunya kepada keluar kelompoknya. Sehingga akhirnya yang betul-betul mengikuti Nabi menurut mereka hanya mereka, yang paling paham ilmu menurut mereka ya cuma mereka. Dan akhirnya begitu banyak orang terluka ketika mereka gampang menyesatkan, ketika mereka gampang merendahkan dan mencela orang lain hanya karena tidak sama frekuensi ilmunya dengan apa yang mereka pelajari. Kelompok yang satunya adalah kelompok yang begitu gampang untuk mengatakan Wahabi kepada siapapun, terutama untuk mengkonter kelompok yang pertama. Sehingga akhirnya kalimat yang paling fasih mereka ucapkan adalah Wahabi. Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Dan itu begitu kentara dan begitu nyata pada kehidupan kita. Di sono gampang membid'ahkan, di sana begitu mudah mengatakan Wahabi. Dan akhirnya yang di tengah itu terkadang bingung. Kita ini milih yang mana di antara dua pertentangan dan dua pertengkaran yang luar biasa yang dirasakan oleh umat hari ini.
Apa yang terjadi Ibu? Yang terjadi adalah banyak anak-anak muda hari ini mereka trauma dengan konten-konten agama. Ketika mereka menjumpai konten agama itu penuh dengan pertengkaran dan pertikaian sebagaimana politikus. Makanya menurut data resmi di sosial media itu pernah diberikan sebuah penelitian bahwasanya ternyata anak muda ada 2 konten yang selalu mereka skip kalau mereka melihat sosial media. Ini nyata, cek aja di Google. 2 konten itu apa yang mereka selalu skip? Pertama, konten politik itu mereka selalu skip. Karena mereka tahu bahwasanya politik itu tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Kok Ibu jawabnya serempak gitu? Korban ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konten yang tidak pernah mereka lirik adalah konten yang berbau agama. Kenapa? Karena mereka betul-betul begitu gelisah melihat pertikaian dan permusuhan. Pertikaian ini belum selesai, sudah ditambah pertikaian ini. Permusuhan ini sudah ada, belum selesai, ditambah lagi permusuhan ini. Sehingga mereka yang hidupnya sudah berat, kondisi ekonomi juga sudah semakin berat, ditambah lagi mencari pekerjaan yang nyaman juga tidak gampang untuk mereka, ditambah lagi pertikaian, membuat mereka semakin jauh dari konten agama. Makanya akhirnya yang paling laku dan paling viral dan trending antara anak muda itu apa? Yaitu konten stand up comedy. Kenapa? Stand up comedy itu mampu untuk menghibur mereka dari ruwetnya perjalanan hidup. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan kita bahwasanya ternyata masalah ukhuwah yang berada pada kondisi stadium 4, kalau boleh kita mengibaratkan dengan bahasa cancer, ini harusnya menjadi perhatian besar dari kita. Bahwasanya ukhuwah itu bukan masalah sepele, tetapi ukhuwah itu masalah besar. Dan tentunya harus mendapatkan perhatian besar dari kita, supaya ukhuwah itu bukan hanya manis ketika kita membicarakan di majelis ilmu, tapi betul-betul manis yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari di luar masjid. Kita pun merasakan indahnya ukhuwah, dan itu yang menjadi harapan kita. Makanya kita juga harus paham, kenapa kita harus membicarakan ukhuwah. Karena kalau kita mengerti di dalam kitab Iqtida' Shiratul Mustaqim, Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, apa yang dikatakan oleh beliau? Yang dikatakan oleh beliau adalah sesungguhnya semangatnya kitabullah, semangatnya Al-Quran, dan semangatnya hadis itu sebenarnya satu. Bagaimana bisa mempersaudarakan antara muslim dengan muslim dan tidak membuat jurang pertikaian dan permusuhan antara muslim dengan muslim. Itu intinya sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya masalah fikih. Bagaimana kamu sholatnya sesuai dengan sunnah. Sunnah itu bukan hanya masalah umroh, kamu sudah sesuai sunnah atau tidak sunnah. Masalah sunnah itu bukan masalah ketika Ramadan kamu sudah sesuai sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah. Bukan hanya itu. Tapi ternyata sunnah itu adalah bagaimana kita di dalam mengikuti Rasulullah, memberikan komitmen kita ketika mengikuti Nabi. Salah satu komitmen kita yang kita dapatkan dalam sunnah itu adalah seberapa besar kita mampu merekatkan hati kita sesama muslim, karena sesungguhnya sunnah itu sebagaimana air yang mengademkan. Dan sunnah itu sebagaimana jarum yang sifatnya merekatkan dan bukan sebagaimana gunting yang mengkoyak antara satu dengan yang lainnya. Itulah sunnah. Jadi sedih kalau kita artikan sunnah itu hanya sebatas sholat kamu. Kalau kamu menggerak-gerakkan sunnah, kalau tidak menggerakkan tidak sunnah. Kalau kamu tidak menggerakkan sunnah, kalau menggerak-gerakkan tidak sunnah. Kan sedih. Karena sesungguhnya sunnah itu bukan fikih semata, tetapi sunnah itu aturan besar. Di mana salah satu poin besar dalam aturan yang dibuat oleh Nabi menjadikan kita saling bersaudara. Ustadz kok bisa mengatakan sunnah itu sifatnya mempersaudarakan? Iya, mana dalilnya? Oke, mari kita datangkan dalil supaya kita paham. Ibu-ibu kalau kita sholat, kita ini kalau sholat berjamaah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, sholat kita berjamaah itu dekat-dekat atau jauh-jauh? Dekat-dekat. Bahu bertemu dengan bahu. Kaki ketemu dengan kaki, tapi kalau sudah diwakili bahu juga tidak apa-apa. Kenapa kalau kita sholat itu kita diperintahkan untuk berdekat-dekatan? Karena ternyata ada sebuah tujuan yang disampaikan Nabi. Hadhu bainal manakib wasudul khalal wala takhtalifu fatahtalifa qulubahum.
Kalau sholat yang rapet softnya itu jangan berselisih. Berselisihnya hati kalian, berselisihnya soft kalian itu menyebabkan berselisihnya hati kalian di luar sholat. Artinya Nabi itu pengen mengatakan kepada kita, kalau sholat bukan hanya mencari kaki, tetapi mencari hati setelah sholat. Makanya sholat itu bukan renggang-renggang, bukan mentang-mentang masjidnya besar gitu. Akhirnya formatnya 3-4-3, 3-4-3, itu main bola. Ya. Tapi di situ kita menjumpai bahwasanya itulah sholat. Sholat saja yang dilakukan 5 kali ketika berjamaah, itu ternyata semangatnya, message-nya kita di dalam soft sholat itu adalah melatih hati kita untuk saling berdekatan dengan mendekatkan bahu dengan bahu. Maaf, terkadang ada orang yang suka mencari kaki di luar sholat, tetapi mereka memusuhi hati ketika di luar sholat. Ketika pas sholat rapat, ketika di luar sholat ketemu, ketika mencari sandal tidak bertegur sapa. Hanya karena beda ustadz. Yang ketawa-ketawa bisa jadi menjadi korban atau menjadi pelaku. Maka sesungguhnya terkadang kita tidak paham. Loh, ternyata urusan sholat kita rapat saja itu ternyata tujuannya itu apa? Melatih kita supaya kita saling bersaudara. Ketika kita diperintahkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Kenapa kita diperintahkan ngomong yang baik? Supaya omongan kita tidak menyakiti saudara kita. Maka diamlah kalau memang tidak bisa ngomong yang baik. Kenapa perintah sunnah itu disampaikan Nabi? Supaya ada hati yang terjaga di balik setiap kata yang dikontrol. Kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga kita? Supaya tidak menyakiti. Kenapa kita kalau diperintahkan ketika kita masak, ini kan urusan ibu-ibu masak. Ketika ibu-ibu masak, lalu masakannya adalah masakan daging, maka salah satu di antara perintahnya Nabi, fa'aksir marokoh. Kalau kamu masak daging, perbanyaklah kuahnya. Kenapa kita diperintahkan memperbanyak kuah ketika memasak daging? Supaya tetangga kita tidak tersakiti dengan bau, tetapi tidak mendapatkan masakan yang kita buat. Makanya diperbanyak kuahnya. Lalu ibu berbagi dengan tetangganya. Bukan hanya kuahnya ya, tapi dagingnya juga. Jangan sampai masak mie rebus, ketok-ketok tetangga. Ya mbak, ini ada kuah. Kuah apa? Kuah mie rebus. Leminya mana? Kata Rasulullah perbanyak kuah. Enggak gitu juga. Tapi ternyata sampai urusan sunnah itu masuk sampai urusan dapur kita. Ternyata dapur kita pun diatur sunnah. Supaya dapurmu itu tidak nyakitin tetanggamu. Coba bu. Pernah ibu dapatin ajaran agama sedetail ini yang mengatur tentang persaudaraan? Enggak ada. Kalau urusan dapurmu, ya kata para ulama, kalau urusan dapurmu saja diberikan oleh Allah sebuah syariat lewat lisan Rasulullah supaya dapurmu itu tidak menyakiti tetanggamu dan tidak menyakiti orang lain, apalagi di tempat, apalagi dalam perkara ibadah-ibadah yang lain. Itu merujuk kepada kita sebuah arti orang yang paham sunnah itu simple, orang yang tidak menyakiti tetangganya dan tidak menyakiti saudaranya. Makanya kita bu, sampai urusan kita ngobrol saja kan diatur dalam sunnah supaya kita tidak menyakiti. Ibu misalkan ketemu 3 orang, ibu salah satunya. Ibu tidak boleh berbisik-bisik kepada salah satunya. Pak saya mau ngomong pak. Terus yang satunya bingung, nggak diajak, pura-pura scrolling gitu. Akhirnya dia keluar dari pembicaraan itu, dia terluka hatinya. Bagaimana ada 2 teman saya berbisik-bisik di depan saya tidak diajak untuk berbisik-bisik itu, walaupun mungkin konten pembicaraan dan bisikan itu tidak mengenai kepada beliau, tapi akhirnya dia merasa tersakiti ketika tidak diajak berbisik-bisik. Makanya ibu kalau bertiga, kalau berbisik-bisik jangan sama 2, 3 bareng-bareng. Kalau sudah 3 ngapain bisik-bisik, ngomong aja. Ya udah ngobrol aja, supaya ketika kita di dalam kondisi kita bersaudara itu tercipta tidak saling menyakiti ketika kita tahu aturannya. Ibu paham nggak? Sampai urusan berbisik-bisik diatur. Sampai ketika kita urusan, misalkan kita datang, ibu tahu kalau ibu menjadi ibu menjadi doif. Ibu kalau menjadi tamu, misalkan datang ke rumah saya,
yang alhamdulillah belum pernah datang ke rumah saya ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya murid-murid. Maka ketika ibu datang ke rumah saya, lalu istri saya menyajikan, misalkan menyajikan pisang goreng. Maka di dalam sunnah itu diatur dalam satu riwayat yang sahih, kalau ngambil makanan jangan langsung ambil 2. Loh, ini benar. Ibu jangan tahu, ini benar, hadisnya ada. Kenapa kita tidak boleh mengambil langsung 2? Karena ketika langsung ngambil 2, tersakiti temannya ibu. Waduh, pisang gorengnya 3, dia ngambil 2. Tinggal 1. Sehingga kata Nabi ketika kamu datang bertamu, lalu disuguhkan oleh sahibul baitnya korma, jangan ngambil korma dalam 1 tangkapan, kata Rasulullah. Itu bukan hanya urusan syariat, tapi ada sebuah message, ada sebuah pesan. Kenapa kita tidak boleh mengambil dan mencomot makanan langsung 2? Itu bukan masalah angka 1 dan 2, bukan. Tapi message-nya itu apa? Jangan nyakitin temanmu ketika sama-sama bertamu. Itu menjaga ukhuwah. Makanya ketika ibu datang bertamu kepada orang, ibu kalau datang bertamu itu kan gimana sikap kita kalau bertamu? Kalau sikap kita bertamu itu jangan langsung di depan pintu sahibul bait, agak sedikit miring ke kanan. Dalam hadis riwayat Muslim. Kenapa kok agak sedikit ke kanan? Supaya ketika kamu mengetuk, lalu ketika dibuka pintunya, kamu tidak langsung melihat aurat rumahnya. Karena rumah itu aurat. Terutama yang mengikuti konsep private life. Private life, apa itu? Kehidupan yang private. Dia nggak suka kalau rumahnya itu dilihat sama orang lain. Makanya kalau ibu ngetok pintu, agak ke kanan. Ketika dibuka krek, ibu tidak melihat aurat di dalam rumahnya. Karena ada orang yang tidak nyaman ketika aurat di dalam rumahnya kelihatan sama orang. Kenapa urusan posisi ngetok pintu diatur? Supaya tidak nyakitin orang. Paham di sini? Ya, makanya kalau ibu ngetuk pintu, kalau nggak dibukakan, sudah, jangan malah melihat ke jendelanya. Piye toh ini? Ini yang ketawa-ketawa ini pelaku-pelaku ini. Habis ini sholat 2 rakaat, Bu. Jadi jangan malah melihat ke dalam gini. Bahkan di dalam satu riwayat diterangkan oleh Nabi, kalau kamu melihat ada seorang tamu mengintip rumahmu, culek matanya. Ini jangan betul-betul diculek ya, tapi ini sebuah peringatan. Jangan terus kemudian ibu biarkan kukunya 2 gitu. Lu kok nggak dipotong, Bu, untuk nyulek, Ustaz? Jangan. Tapi di situ merupakan kepada kita bahwasanya indahnya persaudaraan itu semacam itu. Supaya kita paham sunnah yang begitu indah yang kita ambil dari Nabi itu bukan menjadikan alasan kita untuk saling bermusuhan. Boleh tidak cocok, tapi nggak boleh menyakiti. Boleh tidak suka, tapi nggak boleh kita menghujat. Ibu nggak suka sama Ustaz, nggak apa-apa, nggak semua Ustaz harus ibu sayang kok. Tapi ketika ibu tidak suka, terus kemudian ibu menghujat, itu sudah namanya merusak masalah ukhuwah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hari ini majelis ilmu itu di mana-mana. Sebagaimana jamur di musim hujan, sebagaimana gorengan di pinggir jalan. Tapi ternyata semakin banyak majelis ilmu, semakin susah persaudaraan. Ya atau tidak? Iya. Sehingga akhirnya yang menjadikan kita memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ternyata masalah yang paling berat di dalam kita mengikuti sunnah itu bukan masalah sholatnya. Yang paling berat ketika kita mengikuti sunnah itu bukan meninggalkan upacara tahun baru. Yang paling berat ketika mengikuti sunnah itu apa? Menjaga persaudaraan kepada sesama muslim. Karena iman itu merupakan mahar bagi kita untuk saling mencintai di antara orang yang beriman. Makanya didasarkan kepada filosof makna yang kita miliki sebagai muslim. Kenapa kita dinamakan muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan muslim itu karena dia bisa mendatangkan keselamatan untuk saudaranya muslim dengan lisannya dan tangannya. Karena itulah sunnah. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tu'fi jaroha. Aina hiya ya Rasulullah? Finnar. Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa lam tu'fi jaroha. Aina hiya ya Rasulullah? Fil jannah.
Makanya Nabi itu simpel dan sederhana menerangkan kepada kita bahwasanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku punya 2 kenalan perempuan. Yang satu banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakohnya. Religiusnya itu tebel. Dan dia disebutkan apa? 3, sholat, puasa, dan sedekah. Disebutkan apa? Min kasroh. Kasroh itu seringnya dia melakukan perkara itu. Cuma 1 kekurangannya baginda Nabi. Apa kekurangannya? Tu'dhi jaroha. Dia menyakiti tetangganya. Padahal orang itu berkata tetangganya tidak menyebutkan muslim atau kafir. Hanya mengatakan dia menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW menjawabnya singkat. Dan Nabi tidak menjawabnya panjang lebar. Nabi menjawabnya singkat. Finnar. Kalau dia menyakiti tetangganya, dia berada di neraka. Lalu disebutkan yang kedua, ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa lam tu'ti jarha. Ada yang kedua ya Nabi, dia itu sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya. Ini kabar gembira buat ibu-ibu yang sholatnya nggak terlalu sering, puasanya nggak terlalu sering gitu. Terus sedekahnya nggak terlalu banyak. Tapi kata beliau yang bertanya kepada baginda Nabi, walam tu'ti jarha, dia tidak pernah nyakiti tetangganya, sabar, orangnya tidak agresif, luwes, tidak menyerang tetangganya. Maka kata baginda Nabi kepada beliau, hiya finnar, hiya fil jannah, dia berada di dalam surga. Ini memberikan kepada kita sekali lagi, agama ini tuh terbangun atas asas persaudaraan. Kulit boleh berbeda, jilbab boleh berbeda, tapi hati tetap harus sama, bahwasanya mahar yang menjadikan kita saling bersaudara itu adalah karena Allah semata. Makanya maaf, ada yang namanya memaafkan itu lebih utama daripada yang meminta maaf. Kenapa kok memaafkan itu lebih utama daripada yang meminta maaf? Karena memaafkan itu merupakan cermin dan refleksi ketika dia punya kelapangan hati. Sehingga dia memaafkan. Makanya salah satu nama pintu surga itu apa Ibu? Pintu memaafkan. Pintu surga itu ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman. Pintu aiman yang dimasuki 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu ridho, orang yang ridho dalam seluruh kehidupannya. Kemudian pintu taubat, yang ke-8 pintu memaafkan. Kenapa pintu memaafkan itu merupakan salah satu pintu yang ada pada surga? Jadi pintunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh kok pas? Iya pas ya, 3. Ya, 9 ini. Ada 8. Kenapa ada pintu memaafkan itu? Karena sesungguhnya memaafkan itu efeknya besar. Dan memaafkan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang mengharapkan ridhonya Allah. Kalau pintu sholat kita maklumi, kita paham. Kalau pintu jihad kita maklum, pintu puasa kita maklum, logika kita. Tapi kenapa kok nyempil pintu memaafkan? Karena pintu memaafkan itu merupakan salah satu konsekuensi. Kalau kita berukhuwah, ya saling memaafkan. Karena kita kalau tidak saling memaafkan itu tidak akan terjadi persaudaraan yang indah di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga memaafkan itu sampai-sampai pahalanya begitu besar di sisi Allah, Bu. Sampai-sampai mizan itu, timbangan itu hampir jebol untuk memikul pahala orang yang mereka senantiasa saling memaafkan di antara mereka. Itu menunjukkan kepada kita betapa semangatnya besar di dalam Islam itu untuk saling bersaudara. Makanya kita jumpai dan kita dapatkan bagaimana para ulama dulu itu mereka saling bersaudara. Kuat sekali. Makanya kita pernah mendapati ada seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai bersama dengan Salman bin Mihran. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau itu ulama besar di daerah Basrah. Hari ini secara geografi masuk ke negara Irak. Maka Ibrahim An-Nakhai itu matanya rabun, Bu. Matanya rabun. Punya murid senior namanya Sulaiman bin Mihran. Lah Sulaiman bin Mihran ini karena tahu gurunya itu adalah orang yang rabun, maka Sulaiman bin Mihran itu mengatakan kepada gurunya, setiap pergi ke masjid aku antar. Setiap pergi ke masjid aku antar ya Syekh, guru kami. Akhirnya gurunya mengatakan iya, silahkan. Padahal Sulaiman bin Mihran itu juling, Bu. Jadi orang juling mengantar orang yang rabun.
Pada waktu panggilan adzan, Sulaiman bin Mihran ngetok pintu rumahnya Ibrahim An-Nakhai. Ya, Syekh, telah dekat waktu adzan. Oke, sebentar. Saya siap-siap. Siap-siap Ibrahim An-Nakhai. Terus sudah keluar, dituntun, dipegang sama Sulaiman bin Mihran. Muridnya yang masih muda, tetapi juling matanya. Ketika jalan sudah mendekati lokasi masjid, Ibrahim An-Nakhai itu berkata kepada muridnya, "Aqribum minal masjid?" Sudah dekat dengan masjid? Sudah. Kalau sudah dekat dengan masjid, tolong kamu minggir dulu. Minggir dulu. Sulaiman bin Mihran tidak mau minggir. Ngomong sama gurunya, kenapa saya harus minggir? Pindah ke samping, seberang jalan. Kenapa saya harus pindah ke seberang jalan? Sudahlah, pindah aja ke seberang jalan. Lalu Sulaiman bin Mihran, muridnya berkata, "Maaf guruku, aku mau pindah ke seberang jalan, tapi dengan satu syarat. Kamu jelaskan kenapa saya harus pindah ke seberang jalan." Gurunya akhirnya menjawab, "Gini loh, kamu tuh pindah ke seberang jalan supaya kamu dan aku tidak dilihat orang." Muridnya tambah bingung. Loh, kalau dilihat orang kenapa? Iya, kalau nanti dilihat orang, maka sesungguhnya orang akan bisik-bisik di belakang kita. Bisik-bisiknya apa? Gimana ada orang yang juling menonton orang yang rabun? Jawaban dari Sulaiman bin Mihran itu kayak jawaban kita, Bu, secara umum kayak orang awam. Ya sudah, kalau memang orang itu ngibahin kita, berarti dosa kita untuk dia, pahala dia untuk kita, ya atau tidak? Ya, berarti ibu orang awam. Karena jawaban itu yang disampaikan oleh Sulaiman bin Mihran. Ya sudah, kalau begitu, nanti kan dosa kita untuk mereka dan pahala mereka untuk kita. Perhatikan. Jawaban yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai, lalu dia sedikit meninggi suaranya. "Edap, pergi kamu ke seberang. Jangan kelihatan orang. Naslam wa yaslamun khairum minnan nujar wa yasamun." Kita selamat, orang muslim selamat, itu lebih baik daripada kita yang dapat pahala dan orang lain berdosa gara-gara kita. Itu bening, Bu, hatinya. Itu kalau ibarat soto kudus. Enggak ada santannya. Oke, ada pemilik soto Menara Kudus. Maka sesungguhnya sotonya itu bening, Bu. Hatinya itu jadi bening. Kenapa? Karena sesungguhnya sunnah itu yang menjadikan seseorang itu harusnya bening ketika melihat segala sesuatu yang terjadi. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menghujat orang. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela siapapun. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak pernah bentak-bentak orang. Karena Nabi Muhammad itu betul-betul memberikan contoh terbaik pada kehidupan umatnya. Sesungguhnya sunnah itu merupakan rumah yang besar, yang nyaman bagi setiap orang. Sunnah itu bukan rumah hanya untuk kamu. Lalu saya tidak bisa berhak untuk masuk ke dalam rumah itu. Sunnah itu bukan hanya untuk kamu. Lalu saya tidak bisa masuk kepada rumah itu. Bukan. Sunnah itu rumah yang besar bagi umatnya Rasulullah yang memiliki komitmen untuk mengikuti Rasulullah, walaupun terkadang ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka dalam masalah khilaf, dalam masalah fikih, tetapi mereka tetap saling mencintai. Itulah yang disebut dengan sunnah. Sehingga akhirnya ketika kita memahami bahwasanya semangatnya Al-Quran dan semangatnya hadis itu adalah mempersaudarakan, maka kita akhirnya paham orang yang memiliki komitmen untuk bersaudara berarti dia telah mengambil estafet sunnah. Dan siapapun yang mereka memiliki semangat permusuhan dan pertikaian lalu menarik diri mereka dari kerumunan karena merasa lebih baik dan merasa lebih berilmu daripada yang lain, berarti dia telah menanggalkan satu persatu baju sunnah yang sebenarnya bukan itu yang diajarkan Nabi dalam kehidupan kita. Begitu. Nabi itu tidak pernah marah-marah, Bu. Dan Nabi tidak pernah menyesat-nyesatkan. Pernah ada seorang yang datang kepada baginda Nabi. Ketika ada seseorang datang, Arab Badui, Bu. Coba kita ambil sebuah contoh. Ada dua contoh. Ya. Satu, Nabi itu pernah didatangi Arab Badui yang sudah tua. Arab Badui ini tiba-tiba ngomong sama baginda Nabi, "Ya Rasulullah,
Inni waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Saya baru saja mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadan. Mencampuri istri di siang hari bulan Ramadan itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Tapi apakah Nabi langsung marah-marah dan mengatakan, kamu ini menyelisih sunnah, kamu ini sahabat, mau ditahan gitu loh sampai maghrib? Tidak. Nabi tidak menggunakan kalimat itu, Bu. Padahal Nabi kalau ngomong kayak gitu berat atau tidak berat? Berat. Tapi Nabi tidak memilih diksi itu. Nabi memilih diksi yang sifatnya itu mempersaudarakan. Apa yang dikatakan Nabi? Kamu ngapain? Waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Saya mencampuri istri saya di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Nabi langsung berkata, antasuma sahraini mutajabi'ain. Ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Loh, Arab Badui itu tidak mencoba berikhtiar dulu, ngelakuin dulu, langsung jawab, Bu. Lautiku anha ya Rasulullah. Saya tidak kuat ya Nabi. Mau 1 bulan aja jebol kok 2 bulan. Gitu. Ternyata Nabi itu nggak langsung marah. Nabi langsung berkata, kamu ini jawab aja. Amalkan dulu. Nanti kalau nggak kuat baru datang ke sini. Nabi tidak ngomong itu. Nabi berkata, ya sudah. Kalau nggak siap, nggak kuat 2 bulan berturut-turut, ya sudah. Bebaskan budak. Kata dia, saya orang miskin ya Rasulullah. Bagaimana saya membebaskan budak? Coba Bu, 2 opsi sudah dikasih. Nggak bisa ya Rasulullah. Dikasih yang ketiga, ya sudah kalau begitu. Kamu memberikan makanan kepada orang miskin, 60 orang miskin kamu kasih makanan dan pakaian untuk mereka. Ya Rasulullah, saya ini termasuk yang miskin. Coba Bu, kalau ustadznya saya, Masya Allah itu sudah berasap kali peci saya. Sudah dikasih 3 opsi tidak bisa. Setelah itu yang keempat kemudian Rasulullah masuk ke dalam. Beliau mengambil kurma dari rumahnya, lalu beliau berkata kepada Arab Badui ini kurma, tolong bagikan kepada tetangga-tetanggamu yang miskin. Loh, masih dijawab lagi, emang ada yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan kepada beliau, ya sudah, itu sedekah untuk dirimu dan sedekahlah untuk keluargamu. Maka sesungguhnya akhirnya di situ kita mendapati Nabi, pemilik hak supremasi kuat dalam masalah sunnah, itu pun memperlihatkan contoh terbaik di dalam memperlakukan saudaranya muslim. Sehingga ketika Nabi mendapati itu, Nabi itu memberikan contoh nyata bagaimana persaudaraan itu merupakan bagian dari masalah sunnah. Makanya tidak ada yang dilakukan Nabi ketika Nabi pertama kali ke Madinah, itu kecuali yang dilakukan Nabi itu 3. 1, bangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Baru yang ketiga, membangun pasar. Kenapa? Karena persaudaraan itu merupakan persoalan akidah primer pada kehidupan kaum muslimin. Sehingga akhirnya kita tidak akan mendapatkan kebaikan sunnah dan kesempurnaannya sampai kita memiliki komitmen untuk saling bersaudara. Itu yang kita harus paham. Yang kedua, yaitu ketika contohnya Nabi SAW, Nabi lagi sholat. Ketika Nabi lagi sholat, ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah, Bu. Lah, Abu Bakrah itu belum sampai ke masjid, sudah mendapati para sahabat yang di Masjid Nabawi sudah pada ruku'. Lalu Abu Bakrah tahu, kalau kita mengetahui rukuknya imam, berarti mengetahui 1 rakaat. Dia mengetahui, sudah ruku', tapi belum sampai ke masjid. Dia masih di luar masjid. Langsung dia rukuk di luar masjid. Allahu Akbar. Lalu jalan. Dia lalu jalan, Bu. Kisahnya ada dalam riwayat Muslim. Lalu dia jalan gitu sampai masuk ke Masjid Nabawi. Dan ketika sampai di Masjid Nabawi, langsung ikut sholat bersama dengan para sahabat yang lainnya. Selepas sholat, diberitahu oleh malaikat ke telinga Rasulullah. Muhammad, Rasulullah, ada sahabatmu namanya Abu Bakrah. Mosok dia rukuk sebelum masuk masjid supaya tidak ketinggalan 1 rakaat. Perhatikan caranya Nabi. Perhatikan, Bu, dialognya Nabi. Supaya ibu itu bisa membandingkan Rasulullah itu kalau dakwah itu kayak apa. Supaya jangan sampai kita itu gampang termakan dengan kata-kata.
Lah Rasulullah sebagai pemilik supremasi sunnah itu mengatakan apa kepada sahabat itu? Nabi itu langsung mengatakan, "Hei Abu Bakar, kamu tadi yang rukuk ya?" Enggak. Nabi menjaga namanya. Nabi berkata, "Siapa di antara kalian tadi yang ketika belum sampai masjid sudah rukuk lalu berjalan menuju shaf?" Para sahabat yang di depan celingak-celinguk, enggak ada, Bu. Ternyata Abu Bakar berkata, "Saya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, kamu tadi rukuk sambil jalan?" "Saya ya Rasulullah." "Kenapa?" "Supaya saya tidak ketinggalan rakaat." Masya Allah ya. Ini jangan dipraktekkan loh ya Bu. Nanti ibu sudah rukuk dari rumah, terus masuk ke Baitul Rahman. Ya. Maka pada saat itu lihat Rasulullah. Bentar. Intinya itu di sini. Rasulullah tidak mengatakan, "Akhtokta, kamu menyelisih sunnah. Kamu tidak belajar, kamu bodoh, kamu tidak ngerti apa-apa." Tidak, Nabi tidak memilih diksi itu, Bu. Diksi yang dipilih oleh Nabi apa dalam sabdanya? Zadaqallahu khirsan wala tu'id. Semoga Allah tambahkan semangatmu dalam ketaatan. Wala tu'id. Tapi jangan diulang lagi ya, rukuk sambil jalan. Itu Rasul, Bu. Paham? Kalau sunnah itu kita pahami semacam ini, akhirnya nanti kita cerita sama anak kita itu tenang. Tapi kalau kita bertengkar terus, hanya karena beda ustadz kita bertengkar, lalu akhirnya saling menghujat, saling mencela, tidak ada habisnya. Apa yang kita wariskan untuk anak-anak kita? Makanya semenjak kecil anak-anak saya itu saya perkenalkan gitu. Bagaimana cara dia memahami perbedaan. Karena ini juga termasuk salah satu ukhuwah. Contohnya bahasa Am Ja'far saya katakan, nanti kalau sholat subuh, kalau Abi dulu sholat subuh ketika pandemi tidak pakai kunut, kalau nanti sholat di Baitur Rahman kadang-kadang pakai kunut. Kunut itu dari siapa, Abi? Kok bisa beda? Ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begini dalilnya. Kalau Imam Ahmad begini, Imam Malik begini, sampaikan. Berarti yang kunut tidak salah, yang tidak kunut pun tidak salah. Akhirnya anak kita pun juga mengerti bagaimana memahami itu. Ketika saya ajak anak-anak ke Uzbekistan, ke tempatnya Imam Bukhari di Bukhara, itu kalau ibu ke Uzbekistan, itu madhabnya itu Hanafi. Hanafi itu di sana, Bu, kalau ada waladhdallin tidak ada yang mengucapkan amin. Sebelum sholat subuh saya ngomong, "Basam, nanti kalau sholat jangan amin ya nak." "Kenapa Bi nggak bisa amin?" "Karena di sini madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah nak tidak ada amin. Nanti kalau kamu amin, nanti malah justru agak sendiri dengan yang lainnya." Ya gitu. Malah ketika sholat saya lupa, dia lupa. Saya dua-duanya ngomong waladhdallin amin gitu sama anak saya. Ya lupa, kebiasaan. Malah dia protes setelah sholat, katanya nggak ngucap amin gitu. Tapi itulah yang dinamakan dengan persaudaraan. Itulah yang dinamakan dengan ukhuwah. Sehingga semangatnya yang dibawa oleh Nabi, itu semangatnya bagaimana kita mempersaudarakan di antara kita. Bukan menjadikan kita saling bermusuhan. Kita ini sama-sama beriman, sama-sama sujud kepada Allah. Sama-sama kita haji, sama-sama kita rukuk, sama-sama kita bersedekah kok. Kok hanya karena beda 1-2 perkara ketika kita mendapati dalam masalah fikih, lalu kita melestarikan permusuhan dan pertikaian di antara kita. Pertanyaannya adalah, dari mana sunnah itu kita dapatkan kalau akhirnya belajar untuk memusuhi? Sehingga akhirnya inilah yang menjadikan kita paham, Bu. Ketika kita akhirnya memahami bahwasanya sunnah itu bukan hanya masalah fikih kamu sholat dalam sunnah, bukan hanya masalah umroh kamu yang sesuai sunnah, tapi termasuk di antara komitmen kita mengikuti sunnah adalah bagaimana menjadikan kita tetap saling bersaudara. Akhirnya kita paham, kalau hati kita banyak memusuhi orang, berarti ada yang kurang bersih dari apa yang kita pelajari. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa banyak orang yang ngaji tetapi begitu fasih mereka bermusuhan? Kenapa ada orang yang dulunya ketika nggak ngaji rukun sama kita, tapi setelah ngaji malah nggak rukun sama kita? Kadang-kadang kita memiliki pertanyaan itu. Ternyata pertanyaan itu sudah dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi,
Imam Al-Ghazali itu memiliki jawaban bagus banget, Bu. Apa yang beliau sampaikan? Ilmu dan sunnah itu kayak air hujan. Ilmu dan sunnah itu kayak air hujan. Dianya tawar. Dia tawar, Bu. Tapi kalau sudah mendarat ke permukaan bumi, dari tawarnya air hujan itu tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya akar pohon kaktus, maka air yang tadi asalnya hambar menjadi pahit lagi menyakitkan setiap orang yang lewat. Tapi kalau yang menyerapnya itu akar pohon kurma, maka air hujan yang tawar itu akhirnya berubah manis dan daunnya itu memberikan keteduhan bagi setiap orang yang lewat. Kata beliau, banyak orang yang belajar sunnah tapi tidak mengkondisikan tempatnya untuk bersih lebih dulu sebelum mempelajari ilmu. Akhirnya apa? Ilmu jatuh di tempat cawan yang kotor, akhirnya kotor ilmunya disebabkan tempatnya yang sudah terlanjur kotor. Itulah kenapa tazkiyatun nafas itu menjadi salah satu materi yang tidak lepas dari kehidupan kita ketika kita mempelajari kehidupan iman dan kehidupan sunnah. Setelah kita faham bahwasanya kehidupan kita, bahwasanya sunnah itu adalah konsep kita untuk saling bersaudara di antara sesama muslim, kita harus faham, Bu. Siapa yang paling tidak suka kalau kita ini bersaudara? Antara majelis taklim Kemang 1, Kemang 2, Kemang 3, Kemang 5. Kalaulah kita susah bersaudara, siapa yang paling mengambil keuntungan dan paling tidak suka ketika seorang muslim itu saling bermusuhan? Satu, saya akan jelaskan ada 2 saja di antara 5. Maka yang paling mengambil keuntungan ketika kaum muslimin dan kaum muslimin itu saling bertikai dan bertentangan terus-menerus, itu yang paling mengambil keuntungan itu siapa? Orang yang memiliki agenda tersembunyi untuk menghancurkan Islam. Itu paling tidak suka melihat kaum muslimin itu saling rukun dan damai satu dengan yang lainnya. Makanya akhirnya apa? Narasi-narasi itu selalu dibuat supaya terus terjadinya permusuhan dan pertikaian di antara kaum muslim dengan muslim yang lainnya. Mana dalil tentang perkataan Ustadz? Oke, dalilnya ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kalau ibu melihat sirah pada abad yang kedua Hijriyah, saat itu banyak ekspansi Islam, Bu. Menyerang sampai di daerah Romawi Timur. Romawi Timur itu sampai mau jatuh karena tidak kuat dan tidak bisa menang menghadapi kekuatan para sahabat dan para tabi'in ketika mengadakan ekspansi besar-besaran untuk menyebarkan sunnah dan agama yang hanif, yaitu Islam. Romawi Timur ketika mau hancur, tiba-tiba terjadilah sebuah fitnah. Apa fitnahnya? Terjadilah pertikaian, Bu, antara Abdul Malik Marwan dengan Abdullah bin Zubair. Pertikaian itu terjadi di antara mereka dan menyedot banyak energi. Ketika kaum muslimin yang asalnya mengadakan ekspansi untuk merontokkan kekuatan Romawi, lalu terjadi pertikaian dan permusuhan internal di antara mereka, maka akhirnya ekspansi itu terhenti. Karena apa? Konflik internal. Ketika terjadi konflik internal, para komandan-komandan militer Romawi Timur datang kepada Kaisar Romawi Timur. Siapa nama Kaisar Romawi Timur? Julistianus As-Tsani namanya. Julistianus yang kedua. Para komandan militer lalu berkata, wahai Kaisar kami, ini saat yang tepat untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan kaum muslimin ketika mereka menyerang daerah-daerah kekuasaan kita. Ini saat yang tepat untuk balas dendam. Karena mereka sedang bertikai. Mereka sedang bertikai, wahai Kaisar kami. Perhatikan jawaban dari sang Kaisar. Sang Kaisar berkata, sudah, biarkan kaum muslimin bertikai dan kita nikmati sebagai penontonnya. Jangan diganggu. Biarkan mereka bertikai. Komandan-komandan militer itu menganggap jawaban ini tidak rasional. Lalu berkata, kenapa kita tidak menyerang balik? Ini saat yang tepat menyerang balik. Lalu Julistianus yang kedua itu berkata, saya akan berikan jawabannya besok. Kalian datang lagi ke sini,
aku berikan jawaban untuk kalian. Komandan militernya pulang. Hari esoknya mereka balik ke istananya Julistianus yang kedua. Julistianus yang kedua lagi duduk begini, Bu. Di depannya ada kandang. Di dalam kandang itu ada anjing 2. Lalu para komandan militer disuruh berdiri semua. Lihat bagaimana anjing ini saya adu. Diadu, Bu, anjing itu. Wah, sampai 2 anjing ini saling berdarah. Ketika 2 anjing ini sudah mengeluarkan darah banyak dan mereka sudah terluka, kata Julistianus yang kedua, saatnya saya masukkan musang rubah ke dalam kandang itu. Dimasukkanlah itu rubah musang ke dalam itu. Ketika 2 anjing yang tadi bertengkar ngelihat ada musang masuk, mereka tidak jadi melanjutkan pertikaiannya. Mereka tidak melanjutkan pertengkarannya, langsung menyerang musang itu. Dan musang itu dalam waktu yang tidak lama mati. Disitulah Julistianus yang kedua berkata, dan perkataannya ini dicatat sama Imam Ibnu Katsir. Apa perkataannya? Itulah kita. Kalau kita ikut-ikutan terhadap pertikaian yang terjadi di antara muslim dengan muslim, biarkan mereka bertikai, biarkan mereka bermusuhan, kita yang menjadi penontonnya. Karena apa? Selama mereka bertikai, mereka tidak akan pernah punya kekuatan untuk menegakkan keadilan versi mereka. Coba, Bu. Hari ini bisa jadi kita itu antara muslim dengan muslim yang terus bertikai, yang di sini mengatakan Wahabi, yang di sini mengatakan Ahlul Bid'ah terus-terusan, di sini mengatakan keturunan Nabi, di sini mengatakan tidak keturunan Nabi, terus-terusan bertengkar. Siapa yang paling tertawa? Yang paling tertawa orang yang mengambil keuntungan ketika kita bertikai. Sadar atau tidak sadar. Dan itu sudah terjadi pada abad yang kedua. Ratusan tahun sebelum kita lahir hari ini. Akhirnya ketika kita dalam kondisi semacam ini, Bu, bukan hanya orang-orang yang benci sama Islam yang mereka mengambil keuntungan. Yang kedua yang kita juga dapatkan itu apa? Orang-orang muslimnya itu akhirnya pekerjaan besarnya itu tidak terselesaikan, Bu. Padahal umat hari ini tuh memiliki PR yang begitu banyak. Dan PR ini tidak akan selesai ketika kita saling bertikai dan kita saling bermusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Ketika ukhuwah itu tidak terjadi dan tidak terjalin di antara kita. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang terlibat judi online, perzinahan, PR-PR umat yang hari ini banyak sekali kita harus selesaikan. Itu akhirnya tidak terselesaikan. Kenapa? Sibuknya kita dengan seluruh pertikaian dan permusuhan yang ada di antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Ibu, saya mungkin pernah sampaikan di sini, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan ulang. Saya itu pernah sekitar 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, malam-malam, Bu, habis taraweh di Masjid Baitur Rahman, saya keluar sebentar sama istri saya. Yuk keluar sebentar, setengah jam lah. Kadang-kadang kita memang harus keluar gitu. Anak-anak kita tinggal sebentar gitu, setengah jam. Ya, new escape untuk membuat kita dapat energi kembali. Saya ngomong, ayo kita makan yuk warmindo di daerah Pekayon. Ibu pasti tahu, di depan Pekayon, di depan Naga itu kan ada warung mie, ya kan? Nah, saya dulu ke situ. Ketika saya lagi makan, istri saya lagi makan mie, saat itu ada pengamen, Bu, seluruh badannya bertato. Seluruh badannya bertato. Dan dia ngamennya itu dengan tangan. Gitu. Saya ketika melihat beliau itu langsung pingin banget untuk memanggil beliau. Gitu. Saya bilang, Mas ini Mas. Gitu. Istri saya asalnya tidak setuju. Apa sih dipanggil? Saya bilang, saya menggunakan hak prerogatif saya. Kali itu aja. Beliaunya datang. Terus saya ngobrol sama dia. Sholat nggak Mas? Sholat Pak. Ini yakin? Iya Pak, sholat saya Pak. Gitu. Saya iseng-iseng nanya, sholat maghrib berapa rakaat? 5 rakaat Pak. Ya udah, wassalam itu udah. Wassalam, sholat maghrib 5 rakaat. Sholat isya saya nggak akan tanya, apalagi sholat taraweh.
Saya khawatir saya yang kejang-kejang nanti. Gitu. Nah, saya panggil, saya niatnya mau ngasih uang. Maaf ya Bu, mungkin kita memiliki perbedaan. Saya tuh kalau sama pengamen tetap ngasih. Walaupun saya mengambil pendapat bahwasanya musik itu haram, pendapat saya. Tapi kenapa pengamen itu tetap saya kasih? Ada 3 alasan. 1, saya tidak mau memaksakan hukum saya dengan hukum pengamen. Saya tidak mau memaksakan ukuran sepatu saya dengan ukuran sepatunya pengamen. Bagi saya yang sudah belajar, paham hukum. Tapi pengamen itu nggak bisa saya paksakan ilmunya kayak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi pengamen itu, memilih ngamen itu merupakan opsi yang paling terakhir dari semua opsi pahit yang pernah dia dapatkan. Pernah disuruh begal, pernah diajak jadi komplotan pencuri. Tapi semua opsi itu ditolak dan akhirnya menjadi pengamen. Yang ketiga, saya berharap uang yang saya berikan kepadanya bisa menjadi berkah dan menjadikan ada kebaikan untuk dia dan untuk saya. Saya tanya kan, wah namanya siapa Mas? Disebutkanlah namanya Bu. Disebutkan namanya dan namanya bagus banget. Namanya keren lah, nama-nama kayak orang Eropa gitu. Saya nggak mau nyebutkan namanya karena saya belum minta izin kisah ini. Maka saya tanya, oh namanya bagus banget. Nama asli itu atau nama panggung? Saya bilang. Nggak tahu Pak, ini dikasih nama sama orang-orang. Karena saya tidak tahu siapa orang tua saya. Saya ditaruh di bawah jembatan. Oleh orang tua saya dan saya diasuh sama orang-orang pemulung dan gelandangan. Fix nyata ini Bu. Ya sudah, Masya Allah ya saya terenyuh gitu ya. Terus saya tuh kan mengatur otak saya Pak. Gimana ya saya bisa ngomong tentang dakwah tanpa memberatkan kepada beliau. Kan nggak mungkin saya ngomong, begini ya akhi, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Akhirnya saya ngomong itu saya putar otak saya gitu ya. Gimana ya bisa ngomong itu masuk ke beliau. Karena saya harus menyesuaikan dengan objek yang saya sedang ajak bicara. Akhirnya saya ketemu kalimat dan diksi. Mas, pengen bahagia enggak? Saya merencanakan memulai dengan kalimat itu supaya setelah itu saya kondisikan beliau untuk sholat. Pengen bahagia enggak? Jawaban kita kan pasti pengen kan? Ibu tidak akan pernah menyangka jawabannya. Jawabannya apa? Saya enggak pengen bahagia Pak. Kaget saya. Ya terus maunya apa? Saya mau beli gitar. Loh kenapa kok nyebutnya gitar? Supaya ketika saya ngamen tidak diremehkan orang. Coba Bu, bayangkan. Dan itu nggak jauh dari sini. Saya madeg gitu. Saya bilang, udah makan belum? Belum Pak. Ya udah makan dulu. Sambil pesan saya ngomong, Mas, besok kamu ke Kemang Pratama 3 ya? Ini daerahnya itu seberang ini, di belakang ini nih. Dia tahu Pak. Sebutkan nama saya ke masjid. Nanti biar orang masjid nyari ke saya. Punya handphone nggak? Nggak punya Pak. Akhirnya kan nggak bisa nyatet. Ya sudah, kamu ke sana, ke masjid namanya Masjid Baitur Rahman. Ngomong, saya nyari Pak Umar Mita. Insya Allah saya mau belikan kamu gitar. Ya Pak, makan dia. Pisah. Harapan saya pasti besok mau dong datang. Hari esok saya tanya tamu marbot masjid, ada nggak orang bertato nyari saya? Nggak ada Ustadz. Saya tanya ke satpam takutnya ditahan di pintu situ. Ada nggak orang bertato pengen masuk ke sini? Nggak ada Ustadz. Coba tanya yang shift kemarin. Ya saya tanya, nggak ada. Sampai berlalu kisah ini 4 tahun, mau 5 tahun, dia tidak pernah datang Bu. Apa yang kita ambil? Hari ini terkadang sunnah itu hanya sekedar narasi. Tapi belum bisa ngasih solusi untuk orang di sekitar kita. Ditambah lagi ketika kita terus bermusuhan, bertikai gitu. Siapa yang paling menjadi korban? Orang-orang semacam ini Bu. Belum yang terkena judi online. Belum terkena kasus viral, Ibu pernah tahu kan ada seorang ibu-ibu di Sumarekon pakai cadar bunuh anak. Ada kan?
Yang semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau gitu. Kenapa sekarang masalah itu semakin banyak? Padahal dakwah itu ya semakin di mana-mana. Karena dakwah hanya mengusung tentang pertikaian dan permusuhan. Sampai kapan kamu menyesatkan orang? Sampai kapan kita salahkan orang? Dan akhirnya kita itu jadi malu kalau kita tidak pernah menjadi rahilah. Ibu tahu yang namanya rahilah? Rahilah itu onta yang bisa membawa beban. Itu namanya rahilah. Maaf ya Bu, Nabi mengatakan kepada kita, An-nasu kal ibilil mi'ah, la tajidu fiha rahilah. Kata Nabi, manusia itu kayak sekerumunan onta. Di antara 100 ekor onta, belum tentu di antara 100 ekor onta itu yang mampu menjadi rahilah. Apa itu rahilah? Rahilah itu onta yang paling kuat, yang biasanya harganya paling mahal. Karena dia mengangkat beban yang paling berat. Itu namanya rahilah. Jadi nanti kalau ibu pas umroh melihat ada unta bebannya banyak, nah itu rahilah. Oh kamu rahilah ya gitu. Insya Allah. Lah kata Rasulullah, manusia itu kayak unta. Di antara 100 orang manusia belum tentu salah satunya itu bisa menjadi solusi bagi kehidupan umat. Makanya akhirnya kalau kita terus saling bertikai, saling membangun eksklusivisme di dalam kehidupan kita ngaji, lalu akhirnya tidak mau kalau bukan ustadznya yang dini, maunya hanya ustadznya saja, dan terus kita dalam kondisi semacam itu. Berapa banyak PR yang akhirnya terabaikan dan tidak tertunaikan hanya karena kita mementingkan emosi kita untuk bermusuhan. Siapa yang jadi korban? Umat. Siapa yang jadi korban? Keturunan kita, Bu. Dan kita khawatir nanti ada adik-adik kita atau anak-anak kita tuh yang mikir, wah saya nggak mau ngaji. Kenapa nggak mau ngaji? Karena saya lihat orang yang ngaji tidak saling bertegur sapa ketika di luar masjid. Itu kan sedih jadinya. Anak-anak itu kan kayak kaset kosong, melihat apa yang dilihat. Children see, children do. Ya apa yang dia lihat itulah yang akan mereka kerjakan. Lah kalau kita selaku orang tua tidak saling bersaudara di dalam masjid, membangun persaudaraan, membangun pertemanan dan kekeluargaan yang baik di antara kita dan jamaah-jamaah kita, anak kita tidak akan pernah mendapatkan role model terbaik di dalam persaudaraan. Dan kita yang akan kelabakan ketika amat ini tidak paham bagaimana konsep berukhuwah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang paling bernafsu untuk menjadikan kita bermusuhan? Setan, Bu. Mana dalilnya Ustaz dalam hadis riwayat Muslim? Inna syaitana qad ya'isa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Nabi itu pernah berkata dan bersabda dengan sabdanya yang indah. Setan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di Mekah. Tapi setan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan kaum muslimin itu saling bertikai dan bermusuhan. Makanya selalu saya tegur diri saya sendiri. Jangan menjadi setan dalam bentuk manusia. Karena persaudaraan inilah yang akan akhirnya menyebabkan banyaknya hal-hal kontraproduktif dalam kehidupan kita. Makanya dosa besar itu biasanya itu berkaitan tentang saudara kita yang tersakiti. Dosa besar itu biasanya berkaitan tentang saudara kita yang hanya terambil. Makanya Nabi itu pernah tawaf. Nabi ketika pernah tawaf gitu, Nabi sambil melihat Ka'bah itu, Nabi itu langsung tiba-tiba berdiri begini dan berkata, Inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah. Lu sambil jalan itu Nabi ngelihat Ka'bah. Nabi ketika ngelihat Ka'bah sembari tawaf, Nabi itu sampai berkata, wahai Ka'bah, kehormatan dirimu lebih rendah daripada kehormatan satu orang beriman. Padahal kita paham, Bu, kehormatan Ka'bah. Yang ketika kita umrah pertama kali melihat Ka'bah meneteskan air mata. Ketika kita pertama kali langsung jatuh terpuruk kalau sudah di depan Ka'bah. Ternyata seagung itu Ka'bah. Di depan lisan Nabi mengatakan, kehormatan seorang mukmin itu lebih tinggi daripada kehormatan satu Ka'bah. Itu menunjukkan kepada kita itulah arti dan mahalnya sebuah ukhuwah di dalam kehidupan umat. Merasa benar itu wajib. Tapi menyalahkan setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita, itu salah. Makanya itu yang menjadi sebuah keprihatinan kita. Sehingga akhirnya setan itu yang paling senang. Makanya jangan menjadi setan dalam bentuk
Sia. Sebagaimana setan itu paling senang melihat kita di dalam rumah tangga bertengkar, yang tepuk tangan itu setan, dan tidaklah antara satu majelis taklim dengan majelis taklim ketika bertengkar, lalu tidaklah setan itu yang paling bersukacita dan paling bergembira. Karena apa? Dosa besar itu dimulai ketika sudah saling bertikai. Apa kalau sudah bertikai? Halal untuk menggibahi, halal untuk menguliti, halal untuk mengungkap aibnya, halal untuk mengungkapkan kesalahannya. Kalau sudah bertikai itu begitu. Orang kalau sudah bertikai itu semuanya pintu keburukan terbuka. Ibu kalau sudah nggak senang sama orang, biasanya apa? Ini sebenarnya saya nggak gibah ya, tapi ini kenyataan. Udah satu. Lalu kita mencari pembenaran. Lalu kita mengungkapkan keburukannya. Lalu kita mengkuliti salah aibnya. Lalu setelah itu, moga-moga ya kita nggak kayak gitu. Ya setelah kamu ngomong panjang lebar. Makanya akhirnya dimulai dari saling bermusuhan. Dan itulah kenapa ibu tahu. Kenapa ibu harus sadar. Kenapa setan paling senang kalau kaum muslimin bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, gibah, dolim, mengambil kehormatannya. Itu semuanya menjadi halal. Bagi mereka yang sudah menetapkan bahwasanya dia sudah bermusuhan. Dan itulah nampak segala kerusakan dan akhirnya hilanglah semua kebaikan kita dalam kebaikan hidup. Makanya akhirnya betul kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ditanya, saya ingin mati husnul khotimah. Apa yang saya harus lakukan? Imam Syafi'i lalu berkata, kalau ingin mati husnul khotimah, jagalah persaudaraanmu antara muslim dengan muslim dan berbaik sangkalah kepada mereka. Kamu pasti husnul khotimah. Makanya itu Bu, yang paling berat dalam sunnah itu adalah saling mencintai karena Allah. Sekarang Ustadz, apa yang menyebabkan susahnya persaudaraan itu timbul? Ada 3. Tadi kita sudah bahas tentang 2 yang paling mengambil keuntungan kalau kita bertikai dan bermusuhan. Sekarang bergeser temanya. Apa tema berikutnya? Tema berikutnya itu adalah mengapa persaudaraan itu menjadi susah? Ada 3. Saya sampaikan singkat-singkat karena udah jam 11. Harusnya materi ini tuh 12 jam Bu materi ini ya, tapi enggak apa-apa, saya singkatkan. Maka ada 3 sebab kenapa kita susah saling bersaudara. Pertama, Bu, karena banyak orang yang belajar ilmu tidak belajar bagaimana memahami perbedaan para ulama. Akhirnya kalau kita tidak memahami perbedaan para ulama, akhirnya gampang untuk mencela. Padahal perbedaan itu pasti ada. Makanya sering saya mengatakan fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Kalau orang belajarnya cuma 1 orang, lalu dia tidak mau menambah referensinya untuk belajar kepada banyak orang, lalu yang terjadi itu apa? Pandangannya hanya tertuju kepada 1 perkara, dan ketika dia memahami fikih, fikih menjadi alat legitimasi untuk menetapkan siapa kawan, siapa lawan. Padahal itu berangkat dari fikih. Akhirnya kita dapati orang yang berbeda fikih sama kayak dia menyikapi orang berbeda iman. Nggak mau bertegur sapa, nggak mau nyapa, nggak mau senyum, bahkan mendapatkan tulisannya nggak mau. Kenapa dia menyikapi saudaranya sebagaimana dia menyikapi orang yang tidak beriman? Karena dia menetapkan fikih itu menjadi dasar untuk memberikan loyalitas dan memberikan perlepasan atau permusuhan. Masalah, Masya Allah ya. Padahal fikih itu masalah gede. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Dan kita mendapati banyak sekali perbedaan-perbedaan para ulama. Kalau kita tidak belajar dan hanya belajar dalam 1 hal, lalu kita tidak melebarkan view kita dan pandangan kita untuk melihat 1 titik permasalahan yang ada, kita akan terus menikmati permusuhan sampai kita bawa permusuhan itu sampai mati. Saya ambilkan sebuah contoh bagaimana perbedaan itu luar biasa. Maaf ya Bu, nggak usah perbedaan fikih, saya jelaskan dulu perbedaan culture aja. Perbedaan culture itu ada atau tidak ada? Ada. Orang Jawa dengan orang Sunda aja beda. Orang Jawa itu kalau nyajikan teh, manis atau tidak manis? Manis. Karena orang Jawa manis-manis. Saya Jawa. Manis dia. Kalau orang Sunda menyajikan teh itu tawar atau manis? Tawar, Bu.
Coba kalau orang Sunda dengan orang Jawa tidak paham ini, bertengkar. Orang Jawa datang ke orang Sunda, ayo minum teh gitu, cicipin. Tawar. Mobilnya 3, motornya 4. Gula nggak punya. Yang ketawa-ketawa orang Sunda, fix dan ya. Terus giliran orang Sunda datang ke orang Jawa ketika disajikan teh manis. Orang Sundanya juga ngomong, baru punya gula aja sombongnya. Padahal itu kan bukan masalah gula dan bukan masalah gula Jawa ini. Itu masalah kebiasaan saja. Ini juga menjadikan kita harus paham, fikih itu semacam itu, Ibu. Makanya dalam masalah fikih itu terkadang kita menjumpai berbagai macam perbedaan. Contoh, saya ambilkan contoh. Contoh ini sering saya sampaikan. Ibu pembawa acara, Ummu Abid ya, ibunya Abid ya. Iya, saya tanya sama beliau karena pegang mic. Memegang kemaluan itu batal atau tidak batal, Bu? Jangan dijawab. Bagi yang beriman dan hari akhir, diam. Yang saya tanya Ummu Abid. Kenapa? Lihat situasinya apa? Oh gitu. Enggak, memegang kemaluan doang itu batal atau tidak batal? Enggak batal. Beliau mengatakan memegang kemaluan tidak batal. Semua dengar ya? Semuanya mendengar? Mendengar. Saya tanya sama Ummu Abid, Rasulullah bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu. Berarti memegang kemaluan itu batal ya Rasulullah? Batal. Batal, Bu. Sekarang saya tanya lagi, batal atau tidak batal? Hadisnya sahih. Batal atau tidak batal sekarang? Sekarang batal atau tidak batal? Oh, sekarang batal. Ya, sekarang sudah berubah beliau, batal. Saya tanya lagi Ummu Abid. Kalau Ummu Abid sudah berubah, tadi tidak batal, sekarang sudah batal karena hadisnya sahih. Ummu Abid tahu ada hadis Nabi sahih. Ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kami memegang kemaluan kami? Apakah batal atau tidak batal?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya memegang kemaluan sama dengan memegang bagian tubuhmu yang lain. Jadi tidak batal ya Rasulullah?" Tidak batal. Sekarang batal atau tidak batal? Ya, insya Allah. Betul. Di sini ada dua hadis, Bu. Yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tidak batal. Dua-duanya hadis sahih. Lah terus gimana Ustadz cara memahami? Saya ingin menyampaikan contoh ini supaya Ibu paham betapa ragam fikih itu luar biasa. Di situ ada 3 madhab. Yang pertama madhab tarjih. Madhab tarjih itu gimana? Menetapkan ada yang menguatkan hadis pertama, ada yang menguatkan hadis yang kedua. Kalau menetapkan hadis yang pertama, batal. Apapun kondisinya memegang kemaluan, batal. Ada yang memegang hadis kedua. Oh, memegang kemaluan tidak batal sama sekali. Apapun kondisinya. Itu namanya madhabut tarjih. Ada yang kedua, madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu apa? Dilihat mana yang datang duluan, dilihat yang datang belakangan. Yang datang belakangan menghapuskan hadis sebelumnya. Itu namanya madhabun nasakh. Itu yang kedua, Bu. Ada yang ketiga yang saya pilih. Tapi yang memilih yang ketiga bukan hanya saya, ada yang memilih 2, ada yang memilih nomor 1. Kalau saya ditanya Umar Mita, kamu memegang yang mana? Saya memegang madhab yang ketiga. Apa madhab yang ketiga? Madhabul Jama' Imam Malik. Gimana madhabul Jama'? Begini cara menggandengkannya 2 hadis itu. Karena tidak ada hadis yang kontraproduktif. Hadis itu tidak ada yang kontradiktif. Hadis itu begini dipahami oleh Imam Malik. Kalau kamu memegang kemaluan dengan syahwat, batal. Tapi kalau kamu memegang kemaluan tidak dengan syahwat, tidak batal. Dan itu madhab, namanya madhabul jama'. Apakah itu satu-satunya pendapat? Oh enggak. Ada madhabut tarjih, ada madhabun nasakh. Yang mana kalau kita mempelajari tentang satu hal, lalu kita fokus mempelajari itu dengan melebarkan referensi kita akan sampai bagaimana upaya kita untuk menghormati orang.
Tapi kalau kita tidak mau mempelajarinya dan hanya sekedar kita belajarnya prematur, langsung diajarkan dan prematur kita mempelajari, disitulah timbul permusuhan. Makanya maaf ya Bu, saya itu selalu berkata di sini, saya ngomong sama Pak Hari di salah satu DKM masjid, nanti bisa dicek. Saya bilang, Pak, siapapun boleh ngajar di Baitur Rahman, cuma satu aja yang saya minta. Apa itu Ustadz? Siapapun yang ngajar di Baitur Rahman mau duduk bareng-bareng setelah mereka tidak ngajar. Kalau mereka mau duduk bareng-bareng, mereka ngasih contoh ke umat supaya mereka bersaudara, insya Allah masjid ini baik-baik saja. Tapi kalau kita nanti dimasuki sama siapapun, yang maunya dia ngajar tok, lalu dia pergi, tidak mau berkumpul sama ustadz yang lain, sudah Pak, pasti akan terjadi perpecahan. Siap, saya bilang gitu ke ketua DKM, siap insya Allah Ustadz. Makanya akhirnya di Baitur Rahman khususnya di sini, setiap ustadz tuh bisa kumpul di acara-acara tertentu, bisa kumpul bareng-bareng, walaupun terkadang ada perbedaan. Ada Ustadz Daud Rosid, ada Ustadz Mariono, ada Ustadz yang lain. Kadang-kadang ada 1-2 perkara yang kita berbeda. Tapi tidak menjadikan kita tidak bisa bertegur sapa. Tapi kalau kita akhirnya diisi sama seseorang yang hanya maunya dia sendiri untuk duduk dan tidak mau dikumpulkan sama yang lainnya, ketika tidak mau menyampaikan tentang masalah fikih secara luas, umat yang nanti menjadi korban. Akhirnya apa? Ustadznya pergi, umatnya saling bertikai dan bertengkar. Makanya itu yang pertama. Kenapa akhirnya terjadinya susahnya ukhuwah itu karena tidak memahami perbedaan para ulama. Yang kedua, kenapa akhirnya susah memahami perbedaan para ulama itu? Kenapa susah terjadinya ukhuwah? Yaitu ketika akhirnya kaum muslimin begitu gampang untuk menyesatkan sebagaimana yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi itu memberikan isyarat ada di antara umatnya nanti yang mereka saling berperang di antara muslim dengan muslim yang lainnya. Dan yang ketiga Ibu, kenapa akhirnya ukhuwah itu susah untuk dibahas? Karena banyaknya fanatisme kepada kelompoknya. Memaksumkan kelompoknya, memaksumkan golongannya, seakan-akan yang bukan dari kelompoknya dan golongannya tidak ada yang memiliki ilmu dan tidak ada yang memiliki kebenaran. Ini yang menjadi perhatian kita. Saya sudah dikasih warning, jam 11.15 sudah selesai, termasuk tanya jawab. Sebenarnya ini masih banyak sekali hal yang berkaitan tentang ukhuwah. Tapi setidaknya saya menyampaikan poin-poin penting supaya kita mengerti, supaya kita memahami betapa persaudaraan itu menjadi sebuah hajat dan kebutuhan besar kita sebagai seorang muslim. Semoga ibu-ibu dengan berkumpulnya majelis taklim 5 masjid ini, Baitul Jihad, Babut Taubah, Umar bin Khattab, Riyadul Jannah, dan Baitur Rahman, Al-Aqsa. Al-Aqsa itu mana? Oh, Musola Al-Aqsa. Di mana itu Musola Al-Aqsa? Oh iya Al-Aqsa, Masya Allah. Yang baru ya, sebelah kanan itu ya. Maka semoga semuanya diberikan oleh Allah kerukunan, diberikan ukhuwah yang baik, dan semoga insya Allah hal-hal semacam ini bisa kita aktifkan di dalam kebaikan. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi semua yang kita kaji, dan memberkahi semua urusan keluarga dan keluarga kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Saya masih ada waktu 10 menit Ibu. Saya pengen nanya, ngasih hadiah. Nah nanti setelah itu baru kita buka dengan kita tutup dengan ini. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada insya Allah ya. Saya pengen ngasih hadiah kepada yang bisa menjawab sebagai bentuk kebaikan kita sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Bagi yang bisa menjawab nanti langsung angkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan, kalau beriman sama Allah dan hari akhir, diamlah. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 pihak yang paling seneng kalau kaum muslimin itu saling bertikai. Ya, Ibu. Setan, setan yang pertama, yang kedua orang-orang yang mengambil keuntungan dari permusuhan kaum muslimin. Masya Allah. Ibu mau buku atau mau emas? Buku ada 3. Berdamai di masa senja, Me and My Halfteen, Make Peace with Yourself. Yang ketiga, Masya Allah. Masya Allah. Semoga berkah Ibu.
Ini beliau istrinya Pak Masri. Nanti kalau yang lain minta sama Pak Masri aja, Bu. Pertanyaan berikutnya yang kedua. Sebutkan ulama yang tadi dari Basrah, Irak yang mengatakan kita selamat, kaum muslimin selamat itu lebih baik daripada kita yang berpahala tetapi yang lain berdosa. Siapa nama ulamanya? Ya, Ibnu Taimiyah? Bukan. Bukan. Hah? Siapa? Siapa? Ibrahim. Ibrahim siapa, Bu? Sebutkan aja semuanya, nanti pasti ada yang nyangkut. Siapa Ibu? Ibrahim An-Nakhai, Masya Allah. Ibu pengen apa? Buku atau emas Nafis Gold? Buku yang Me and My Halfdin atau Berdamai di Masa Senja? Dua-duanya jangan, Bu. Oh, yang ini. Pertanyaan yang ketiga. Masya Allah. Apa yang dilakukan Nabi ketika pertama kali Nabi masuk ke kota Madinah? Ada 3. Masya Allah. Perwakilan dari Baitul Jihad. Gimana Ibu? 1, membangun masjid. Gimana Baitul Jihad? Sudah berapa persen pembangunan? Semoga jamaahnya masjid Baitul Jihad tambah rukun. Semoga yang berselisih tambah lumer. Semoga yang bermusuhan bersaudara kembali. Apa Bu yang dilakukan, Bu? Membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang ketiga, membangun pasar. Ibu mau hadiah mana? Buku atau emas Nafis Gold? Masya Allah. Mau emas atau emas meta? Ini Nafis Gold. Sami-sami. Jangan dilihat gramnya, dilihat emasnya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Tadi masalah memegang kemaluan saja ada 3 madhab. Itu baru 1 masalah. 3 madhab itu apa aja? Ya, Ibu. Madhab tarjih, madhab nasakh, madhab jamak. Masya Allah ya, luar biasa ya. Silakan Ibu. Nanti buat beli soto gondrong ini, Bu. Yang berikutnya. Masih ada 2 lagi. Yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa nama Kaisar Romawi Timur yang tadi menyampaikan tentang masalah konsep permusuhan? Sana dulu atau sana? Sana dulu ya. Siapa? Ibu? Ya, yang sandaran. Yulistianus yang kedua, ya Masya Allah. Ada PPN-nya 15% ya, Bu. Yang terakhir. Pertanyaannya adalah salah satu intinya sunnah itu bukan hanya membahas tentang fikih sholat, fikih umroh, tapi salah satu intinya sunnah itu apa? Ibu. Lapangan muslim namanya. Masya Allah. Barakallah. Berkah selalu. Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Saya serahkan kepada Umu Abid. Mohon maaf ibu-ibu karena terbatasnya waktu hanya ada 5 menit, jadi hanya 1 pertanyaan. Iya Ibu. Saya ingin bertanya tentang ungkapan Syafi'i. Sekarang kan banyak sekali Ungkapan Syafi'i, syar'i. oh itu pengajiannya Syafi'i, pergi umrohnya Syafi'i. Apakah Syafi'i itu sesuatu yang sesuai dengan sunnah atau yang lain tidak Syafi'i atau bagaimana gitu Pak Ustaz? Yang kedua, Iya Ibu. Saya sudah pengen jawab aja. Itu kan dari Uzbekistan. Kenapa mazhabnya
bukan Uzbekistan. Beliau dari Palestina, Bu. Imam Bukhari, Imam Bukhari. Iya, maksud saya itu Bukhari, tapi kok mazhabnya Hanafi di sana di Imam Bukhari Syafi'i, Bu. Madhab di sana yang tersebar adalah madhab Hanafi. Iya, Hanafi yang disebarkan. Iya. Apakah sama? Karena Imam Bukhari tidak tinggal di Bukhara, Imam Bukhari tinggal di Nisabur, Bu, di daerah Iran. Dia nggak di- Iya, dan banyak ulama-ulama Hanafi yang ada di daerah Uzbekistan. Dan sebenarnya kita itu memiliki kaitan erat dengan sejarah Uzbekistan, Bu. Karena kita harus paham Ibrahim Samarkandi yang menjadi ulama pertama yang akhirnya memiliki keturunan Wali Songo itu dari Samarkand. Samarkand itu daerah Uzbekistan. Daerah Uzbek itu daerah indah, terutama Bukhara. Bukhara dan Samarkand itu daerah indah. Kalau nanti Ibu berkesempatan dan berkelapangan harta, jangan ke Eropa. Ke Bukhara aja. Terus pertanyaan pertama, gimana ucapan tentang syar'i? Syar'i itu adalah bagaimana aturan kita disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan aturan kitabullah dan sunnah. Ada yang terkadang seseorang sudah syar'i, ada seseorang yang terkadang berproses sesuai dengan proses yang syar'i. Maka sesungguhnya pada keduanya ada sebuah kebaikan. Yang sudah syar'i, maka jagalah hati supaya tidak tercipta kesombongan. Yang belum syar'i, maka senantiasa meminta pertolongan dan kekuatan kepada Allah supaya kita diberikan kehidupan yang syar'i. Begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab.